Halo teman-teman, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ranita Trihermawan. Saya, Wimala Sylvia Limata. Saya Pendi Wijaya. Dan saya, Linda Sri Sunia. Di video kali ini kami ingin menceritakan tentang riwayat hidup Pangeran Siddhartha Gautama dari lahir sampai mencapai penerangan sempurna. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah riwayat hidup Buddha Gautama. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sakya di kota Kapilawatu. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Jayasena yang mempunyai seorang putra bernama Sihahanu dan seorang putri bernama Yasodhara. Setelah Raja Jayasena meninggal dunia, Pangeran Sihahanu menjadi raja di Kapilawatu dan menikah dengan Putri Kancana, yaitu adik dari Raja Anjana dari Dewa Daha. Mereka diberkahi dengan 5 orang putra, salah satunya diberi nama Sudodana dan 2 orang putri. Adik dari Raja Sihahanu, yaitu Putri Yasodhara, menikah dengan Raja Anjana dari Dewa Daha dan diberkahi dengan 2 orang putra yang diberi nama Supabuddha dan Dandapani, dan 2 orang putri yang diberi nama Mahamaya dan Pajapati atau Gotami. Setelah Sihahanu meninggal, Pangeran Sudodana menduduki tahta kerajaan Sakya dan kemudian menikah dengan Putri Mahamaya dan diberkahi dengan kelahiran seorang putra tunggal bernama Siddhartha Gautama, yang kemudian hari akan menjadi Buddha. Pada suatu hari, Ratu Mahamaya bermimpi melihat seekor gajah putih masuk ke dalam perutnya. Mimpi itu diartikan sebagai pertanda bahwa ia akan melahirkan seorang putra yang agung. 9 bulan kemudian, seorang bayi laki-laki keluar dari perutnya dengan mudah. Bayi itu langsung berdiri dan berjalan 7 langkah ke arah utara. Bayi itu menunjuk ke atas dan ke bawah sambil berkata, "Akulah yang terluhur, akulah yang teragung, akulah yang termulia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada kelahiran kembali bagiku." Petapa Asita mendatangi Kapilawatu untuk melihat kabar kebahagiaan dan keagungan putra raja. Setelah melihat sang bayi dan menemukan 32 tanda Mahapurisa, saat itulah Petapa Asita tertawa dan sangat gembira, lalu menangis. Petapa Asita menerangkan kelak sang bayi akan menjadi Buddha. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Sudodana memanggil sanak keluarga dan 108 Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan untuk pemberian nama. Di antara para Brahmana terdapat 8 orang Brahmana yang mahir dalam meramal nasib, yaitu Rama, Daja, Lakana, Manti, Kondana, Boja, Suyama, dan Sudata. Para peramal tersebut, kecuali Kondana, meramalkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Cakawati atau raja dari semua raja. Hanya Kondana yang dengan pasti mengatakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama yang kemudian dipilih adalah Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tusita. Raja Sudodana menyerahkan perawatan sang bayi kepada Putri Pajapati yang juga dinikahinya. Masa anak-anak Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha sangat giat belajar hingga gurunya kewalahan memberikan pelajaran kepadanya. Tiba waktunya bagi kerajaan Kapilawastu mengadakan perayaan membajak sawah. Raja Sudodana mengajak Siddhartha ke perayaan itu. Pada saat perayaan berlangsung meriah, para pengasuh turut menyaksikan dan tanpa sadar mereka meninggalkan Pangeran Siddhartha sendirian di bawah pohon jambu.
Pangeran Siddhartha duduk bersila di bawah pohon jambu. Ia bermeditasi dengan objek pernapasan. Ketika para pengasuh kembali, mereka merasa heran melihat Pangeran Siddhartha bermeditasi. Mereka melaporkan kejadian itu kepada raja. Raja diiringi para petani dan para prajurit datang menyaksikan peristiwa itu. Namun, Pangeran Siddhartha tetap tenang dan tidak terganggu oleh suara orang-orang yang melihatnya. Melihat ketenangan Pangeran Siddhartha dalam bermeditasi, Raja Suddhodana merasa heran. Ia kemudian duduk bertumbuh lutut, bersikap anjali, dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai bermeditasi. Saat Pangeran Siddhartha bersama pengikutnya berada di taman istana menikmati keindahan alam, sang pangeran melihat seekor burung belibis dan berkata, "Lihatlah burung belibis itu. Betapa indahnya mereka hidup di antara alam ini." Dewadatta yang datang dengan rasa iri dan kebenciannya langsung melepaskan sebuah panah yang tepat menusuk pada tubuh burung belibis tersebut. Dewadatta dengan penuh bangga mengatakan, "Aku akan menunjukkan kebesaran kekuatanku." Burung belibis yang terluka itu mencerminkan kerentanannya sebuah kehidupan. Raja Suddhodana mengumumkan sayembara untuk mencari calon istri bagi Pangeran Siddhartha. Yasodhara dengan kebijaksanaannya memenangkan hati Pangeran Siddhartha. Upacara pernikahan di istana Kapilavastu, di mana pada saat itu Siddhartha dan Yasodhara diikat dalam pernikahan yang megah. Siddhartha bersumpah, "Dengan ikatan ini, kita bersatu dalam ikatan suci, berbagi perjalanan hidup bersama." Meski dalam kebahagiaan pernikahan, Siddhartha merasa ada pertanyaan yang belum terjawab. Melihat 4 peristiwa besar, perjalanan di luar istana, di mana sang pangeran bertemu dengan seorang tua yang lemah, seorang sakit dan menderita, seorang yang meninggal, dan seorang petapa. Siddhartha pun berpikir, inikah realitas hidup yang sebenarnya? Bagaimana kita bisa mencapai kedamaian sejati? Kelahiran Rahula. Di istana Kapilavastu, sang pangeran dalam hati pun berpikir, lahirnya seorang anak dapat membawa tanggung jawab dan pertanyaan lebih dalam tentang makna kehidupan. Detik-detik sang pangeran meninggalkan istana, di mana pada malam itu sang pangeran dipenuhi dengan rasa ketidakpuasan, memutuskan untuk meninggalkan istana. Di hutan dekat sungai Niranjana, memutuskan untuk memotong rambutnya dan berkata, "Dengan memotong rambut ini, aku akan melepaskan diri dari belenggu dunia. Aku akan mencari jalan menunjuk pencerahan." Pada saat Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, Pangeran Siddhartha mulai menjalani kehidupan tanpa rumah sebagai seorang pertapa. Dari Kapilavastu, Pangeran Siddhartha berjalan ke arah selatan menuju Raja Gaha, ibu kota negara Magadha. Raja negara ini bernama Bimbisara. Raja Bimbisara bertemu dengan petapa Siddhartha di puncak Gunung Pandawa. Raja Bimbisara berkata, "Teman, engkau masih berusia muda. Engkau juga memiliki karakteristik baik dan jasmani yang tampan. Aku rasa engkau pasti berasal dari kasta tinggi, ksatria yang murni. Aku akan menawarkan istanaku dan juga kekayaanku. Apapun yang engkau inginkan di 2 negara, Anga dan Magadha, yang adalah wilayah kekuasaanku. Jadilah raja dan memerintahlah. Juga katakanlah padaku silsilahmu." Demikianlah Raja Bimbisara menanyai petapa Siddhartha dan menawarkan kerajaan kepadanya. Petapa Siddhartha memberitahukan Raja Bimbisara bahwa beliau berasal dari keturunan Sakya dan telah memutuskan untuk menjadi petapa.
bahwa beliau tidak tertarik dengan semua kenikmatan materi. Setelah menjadi pertapa, dengan tujuan untuk mencapai Nibbana, beliau akan mengasihkan diri ke dalam hutan dan mempraktikkan dukkha cariya agar dapat lebih cepat mencapai Nibbana. Pangeran menempatkan dirinya di bawah bimbingan dua guru Brahman terkenal, yaitu Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Alara Kalama mengajarkan bahwa jiwa mencapai pelepasan sempurna ketika terbebas dari keterbebasan materi. Hal ini tidak memuaskan sang pangeran. Setelah mempelajari jana ketujuh, yaitu dhyana, konsentrasi, dan pencerapan, Petapa Siddhartha belum menemukan jawaban yang diinginkannya. Petapa Siddhartha menyadari bahwa dengan pertapaan seperti ini tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian Petapa Siddhartha meninggalkan kedua gurunya. Ia pergi ke Magadha untuk melaksanakan pertapaan, menyiksa diri di hutan Uruvela di tepi sungai Nirajana yang mengalir di dekat hutan Gaya. Petapa Siddhartha bertemu dengan 5 orang petapa, yaitu Kondana, Badia, Wafa, Mahanama, dan juga Asaji. Beliau memutuskan mengubah metodenya, mengikuti jalan tengah, dan menemukan jalan menuju pencerahan yang lebih jelas. Tetapi pada saat itu, Petapa Siddhartha berhenti untuk menyiksa dirinya. Melihat hal tersebut, kelima petapa berpikir bahwa Petapa Siddhartha telah putus asa dalam mencari jalan tengah. Mereka pun kecewa dan meninggalkan Petapa Siddhartha. Petapa Siddhartha, ia membisikkan dirinya. Beliau duduk bermeditasi di bawah pohon banyan, di dekat Uruvela. Terdapat sebuah desa yaitu Desa Senani. Sujata memberikan nasi susu. Putri pemilik tanah Desa Senani pernah berjanji bahwa ia akan mempersembahkan nasi susu kepada Dewa Pohon Banyan di Uruvela, tempat Petapa Siddhartha bermeditasi, jika keinginannya untuk mendapatkan seorang putra terwujud. Setiap tahun, Sujata memberikan persembahan di bawah pohon tersebut. Persembahan nasi susu tersebut adalah makanan terakhir Petapa Siddhartha sebagai bodhisatta. Suatu hari, di tengah-tengah penyebarannya yang keras, hingga tubuhnya kering keronta, hanya tinggal tulang dan kulit, Petapa Siddhartha tersadarkan oleh nyanyian penari ronggeng. Penari ronggeng, jika senar gitar ditarik terlalu kencang, maka akan putus dan tidak akan menghasilkan suara yang merdu. Begitu juga jika senar itu terlalu kendor, maka tidak akan menghasilkan suara yang harmonis dan bagus untuk didengar. Petapa Siddhartha, oh, begitu sulitnya menyadari hal itu. Jalan yang kuambil selama ini merupakan hal yang salah. Jika aku menarik kencang-kencang kehidupan ini, maka aku tidak akan mencapai pencerahan. Sedangkan aku terlalu mengumbar keinginan, juga tidak akan mencapai pencerahan. Mulai saat itu, Petapa Siddhartha meninggalkan pelatihan keras dan mengambil jalan tengah. Petapa Siddhartha meneruskan perjalanannya, dan pada sore hari tiba di hutan Gaya. Ia memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon bodhi. Di tempat itulah Petapa Siddhartha duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur. Kemudian, Petapa Siddhartha melakukan meditasi Anapanasati. Tidak berapa lama, pikiran-pikiran yang tidak baik datang, mengganggu batinnya. Pada saat itulah muncul Mara, dewa hawa nafsu yang bermaksud menghalang-halangi Petapa Siddhartha memperoleh penerangan agung. Mara tersebut membawa berbagai senjata dan duduk di atas gajah Giri Mekala. Melihat itu, para dewa yang ada di sekeliling Petapa Siddhartha ditinggal sendirian dengan hanya berlindung kepada 10 paramita. Pada akhirnya, Mara menyambit dengan Cakawuda yang ternyata berubah menjadi payung dengan tenang bergantung dan melindungi kepala Petapa Siddhartha. Setelah berhasil mengalahkan Mara, Petapa Siddhartha memperoleh kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahiran-kelahirannya yang dulu.